Trump ketembak. Terus apa jadinya dunia? Bersama saya, Fitra Faisal, ekonom senior dari Samud Sekuritas. Yuk kita bahas. Jadi kemarin itu ketika Trump sedang kampanye, tiba-tiba ada yang nembak dia. Hampir saja kena, cuma beda 12 inci ya. Kalau misalnya 12 inci itu nggak meleset, itu akan punya perang sipil ya di Amerika Serikat, karena kita melihat bahwa di Amerika Serikat sudah sangat terpolarisasi. Untungnya si Trump lagi nengok ke kanan, makanya pelurunya cuma kena telinga. Tetapi kita akan melihat sebenarnya sih dampaknya seperti apa buat kita semua. Kalau kita lihat sebenarnya apa yang terjadi kemarin itu sedikit banyak menguntungkan Trump. Kenapa? Coba kita lihat ya. Setelah Trump itu diamankan oleh Secret Service, setelah itu langsung dia bangkit dan kemudian dia bilang wait. Terus dia mengepalkan tangannya tinggi-tinggi dan di belakangnya surprisingly ada bendera Amerika Serikat, terus banyak foto-foto yang viral. Nah, jadi kita ngelihat di sini di sosial media itu ramai sekali, terutama pendukung Trump yang tentunya kemudian yang kaum yang netral juga mungkin saja terpengaruh. Ini seperti menjadi sosok heroik bahwa Amerika menjadi bangkit lagi, make America great again. Karena di zamannya Biden itu Amerika Serikat ya sepertinya agak gampang ya. Dan itu melihat, kalau kita lihat bagaimana Trump menjadi semacam Kapten Amerika, menjadi tokoh superhero yang membuat peluang Trump terpilih lagi di bulan November itu cukup besar. Nah, oleh karenanya kita akan lihat nih bagaimana sih dampaknya nih buat kita semua di sini. Nah, kalau kita lihat dalam sejarahnya, Trump itu terpilih di tahun 2016, periode pertama kali Trump ya presidensi, kemudian digantikan Biden. Tapi kita lihat apa sih yang dilakukan Trump pada saat-saat itu. Nah, yang memang kesohor adalah bagaimana Trump waktu itu melakukan semacam trade war dengan China. Nah, akibatnya apa? Kita bisa melihat juga tren inflasi di Amerika Serikat ya, mulai dari tahun 2016, 2017, tahun 2018 itu meningkat terus. Dan ya sedikit banyak kita bisa lihat bahwa ya efek Trump adalah efek yang menciptakan inflasi. Tetapi di sisi yang lain, Make America Great Again yang menjadi slogan Trump itu sepertinya ya terbukti, karena setelah itu kita melihat bahwa Trump memang membuat kebijakan-kebijakan yang kontroversial. Tetapi di sisi yang lain, penganggurannya turun ya secara signifikan, dan kemudian satu lagi, pertumbuhan ekonominya itu di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi di presiden-presiden sebelumnya, bahkan dibandingkan dengan presiden yang sekarang. Nah, kalau sudah seperti itu berarti ya Trump berhasil ya membuat Amerika great again. Tapi di sisi yang lain, bagaimana? Itu kan untuk Amerika Serikat mungkin ya sedikit banyak ya, ada dampak positifnya. Tapi bagaimana dengan dunia? Nah, kalau kita lihat bagaimana perbedaan antara Trump dengan Biden, Trump itu lebih suka negosiasi bilateral antar negara. Jadi ibaratnya koboi ya, dia mau satu lawan satu, high noon ya. Jadi dia akan tiba-tiba, kan kalau kita lihat film-film koboi itu, lihat siapa cepet-cepetan nembak senjata. Nah, itu gayanya Trump, gaya koboi. Karena memang ya dia dibesarkan di iklim yang seperti itu. Tapi di sisi yang lain, sekoboi-koboinya Trump, kita masih melihat ada peluang-peluang juga sebenarnya. Di akhir kepemimpinan Trump sebenarnya kita memiliki peluang untuk melakukan perjanjian bilateral dengan Trump secara perdagangan dan investasi. Artinya ya ada keuntungannya juga buat kita. Tapi di sisi yang lain untuk jangka pendeknya ini, nah ini yang harus kita khawatirkan. Karena memang Trump ini punya kecenderungan memicu efek inflasi, maka The Fed dalam hal ini di tengah kegamangan. Nah, dia kan sebelumnya, kalau kita lihat dari pernyataan-pernyataannya The Fed melalui Jerome Powell atau pejabat-pejabat The Fed yang lainnya, sepertinya mengindikasikan bahwa tahun ini tidak-tidaknya ada satu kali penurunan, mengingat data inflasi Amerika Serikat sudah turun. Tetapi dengan kemungkinan Trump itu semakin besar terpilihnya, ya mungkin saja mereka akan menunggu sampai bulan November. Kenapa sih The Fed ini gampang? Nah, ini sebenarnya kalau kita tarik garis sejarah panjang ke belakang, ini ada kaitannya dengan eranya Arthur Burns, yaitu The Fed Chairman di yang ke-10 gitu ya, versus Paul Volcker, The Fed Chairman yang ke-12. Apa yang terjadi di periode-periode itu? Nah, ini menjadi semacam diskusi yang
hangat begitu ya di tengah pejabat-pejabat The Fed. Di zamannya Arthur Burns, itu di antara 1970 sampai 1978, itu sempat menyaksikan ya Amerika sempat di era inflasi yang lumayan tinggi. Dan Arthur Burns itu meningkatkan rate beberapa kali sehingga pada akhirnya ya inflasi turun juga. Tetapi pelajarannya adalah dia menurunkan rate terlalu cepat sehingga inflasi pada saat itu yang sudah mulai turun naik lagi. Jadi usaha yang sekian tahun ya, kalau banyak yang melihat bahwa ini di over a decade ya, dari tahun 1970 sampai hampir selesai masa jabatan itu nggak pernah selesai inflasi. Malah di tahun 1980 itu double digit lagi sampai 14%, tertinggi ya setelah era Perang Dunia. Nah, ini jadi pelajaran bahwa menurunkan rate terlalu cepat itu ada implikasinya ya, inflasi bisa naik lagi. Makanya pelajarannya dari Paul Volcker adalah ya seperti misalnya kanker begitu ya, itu harus ada treatmentnya, ada kemoterapi. Maka waktu itu perekonomian Amerika di kemoterapi, suku bunganya dinaikkan tinggi sekali oleh Paul Volcker. Memang inflasi turun ya secara cukup signifikan, tetapi ya imbasnya ada resesi di Amerika Serikat. Tapi ya setelah itu Amerika Serikat pertumbuhan ekonominya juga cukup melesat ya setelah itu. Jadi setelah inflasi lumayan terkontrol. Jadi pelajarannya adalah ya harus tunggu, harus bersabar sampai inflasi memang reda. Nah, oleh karenanya kita melihat bahwa kecenderungan ini memicu kegamangan dari The Fed untuk mungkin setidaknya menunda ya penurunan suku bunganya sampai level yang memang benar-benar meyakinkan. Itu kalau dari sisi suku bunga dan juga nilai tukar. Nah, kalau kita lihat nilai tukar pastinya juga akan terpengaruh. Kalau kita melihat bahwa Bank Indonesia adalah subject to the Fed, maka ya potensi penurunan suku bunga di tahun ini ya akan mengikuti apa yang akan dilakukan oleh The Fed. Kalau The Fed nggak menurunkan suku bunga, maka kita juga nggak akan menurunkan suku bunga. Kalau kita menurunkan suku bunganya, justru itu akan memacu rupiah menjadi lebih terdepresiasi lagi, yang tentu tidak kita inginkan. Untuk rupiah mungkin dalam keadaan yang agak susah kembali ke 15.900 ya, mungkin equilibrium kita di 16.000 atau 16.100 dengan kondisi ini. Tapi ada hal-hal yang menguntungkan tentunya, karena Trump itu kemudian membagi dunia menjadi dua, you ya and us ya, whether you're with us or against us gitu kan. Itu kan patron dari Trump. Yang mana musuh utamanya tetap dari China, mau Biden mau Trump itu tetap musuh utamanya China. Tapi bedanya kalau Biden itu lewat pendekatan multilateral, artinya dia pakai pendekatan organisasi internasional bersama-sama against China. Tapi kalau Trump ya gaya cowboy, ya saya dan kamu gitu. Tetapi di sisi yang lain ada untungnya juga. Memang China akan lebih sulit untuk masuk ke Amerika Serikat, tapi China akan masuk lewat mana? Lewat ASEAN. Artinya investasi ke ASEAN itu bisa akan tumbuh. Begitu juga dengan dari Amerika Serikat, karena dia nggak bisa mengambil peluang dari China, yang mana mereka ya dalam hal ini menjadi antitesis dari Amerika Serikat. Mereka tidak ingin tersaingi oleh China karena mereka melihat bahwa China itu adalah kompetitor terbesar Amerika Serikat, maka mereka juga akan masuk ke ASEAN. Maka ASEAN di tengah-tengah itu adalah peluang buat kita. Jadi apakah ini peluang atau tantangan? Ya bagaimana kita memaknai itu. Ya, Trump menjadi superhero Amerika Serikat ya, sebagaimana film-film Marvel dan DC ya, yang mana ya Trump mewujud menjadi superhero yang bukan hanya kemudian bisa membangkitkan Amerika Serikat dari keterpurukan, dan juga diharapkan mampu untuk membangkitkan dunia dari pergolakan. Ya itu setidaknya kalau kita lihat dari sisi apa yang terjadi di era Trump, nggak pernah ada perang fisik. Kalaupun ada perang ekonomi ya sudahlah, tapi kan setidaknya tidak ada orang yang terbunuh pada saat itu. Nah itu yang mungkin juga menjadi wilayah positif dengan terpilihnya Trump. Itu saja dari saya komentarnya, mudah-mudahan bermanfaat dan sampai ketemu di cerita ekonomi berikutnya.